Selamat pagi, saudaraku seiman ke dalam Kristus. Salam sehat selalu, salam sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan mendapat melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, bagaimana tentang khotbah Yesus di bukit, yaitu tentang sabda bahagia. Yesus berkhotbah tentang pernyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah, dengan mana semua orang Kristiani harus hidup oleh iman kepada Allah dan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Semua orang yang menjadi anggota kerajaan Allah harus lapar dan haus akan kebenaran yang diajarkan dalam kasih karunia Allah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, kata berbahagia ini mengarahkan kita kepada kesejahteraan semua orang yang karena hubungan mereka dekat dengan Kristus dan juga firman-Nya. Menerima kerajaan Allah yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan, dan kehadiran Allah. Ucapan berbahagia dalam Injil Matius hari ini dapat kita maknai bahwa berbahagia dalam situasi apapun, baik itu miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar, haus, murah hati, suci hati, membawa damai, dianiaya oleh karena kebenaran. Orang yang percaya, yang sanggup melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah, akan disebut orang-orang yang berbahagia, dan mereka akan memiliki kerajaan Allah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, setiap pribadi diajak untuk bijaksana dalam memposisikan dirinya sebagai pengikut Kristus, karena setiap pengajarannya syarat dengan hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ada kalanya sangat bertentangan dengan harapan dan pikiran kita. Dewasa ini, bila kita berbicara masalah kebenaran dan kejujuran, membuat hati kita semua mungkin was-was, cemas, miris. Betapa tidak,
Dunia ini seakan-akan sudah terbolak-balik seiring dengan maraknya zaman yang makin menggila dengan pengaruh dunia globalisasi. Semuanya serba instan, serba cepat. Orang benar dan orang jujur disalahkan. Sebaliknya orang yang salah dibenarkan. Hal ini dapat kita jumpai dalam pengalaman hidup kita sehari-hari di tengah masyarakat kita. Sebagai pengikut Yesus, apakah kita berani menjadi saksi kebenaran di tengah masyarakat yang mungkin yang kita dapatkan mungkin adalah senyuman sinis, sumpah serapah, caci maki? Apakah kita mampu melawan arus zaman yang sudah terlanjur ternodai dengan perlakuan buruk pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab, yang mementingkan diri sendiri dan kelompok-kelompok tertentu? Bukankah hal ini yang kita alami sekarang? Untuk itu perlu juga dibutuhkan suatu sikap mati raga yang tidak sedikit. Tetapi ingatlah bahwa khotbah Yesus hari ini tentang bagaimana sabda bahagia, kita akan mengalami kekuatan yang datang daripada Tuhan. Yesus menawarkan begitu banyak tempat bagi setiap pribadi yang berani melawan arus zaman ini. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, esensi ataupun inti dari sabda bahagia yang kita dengarkan hari ini adalah yang menjadi catatan kita bersama adalah semangat kemiskinan di hadapan Allah, yang berarti menyadari dan menerima ketergantungan kita yang mutlak di hadapan Allah. Sebagai orang berdosa, kita tidak punya hak apa-apa di hadapan Tuhan. Kita hanya dapat berharap pada kerahimannya saja, dalam kesadaran bahwa kerahiman Tuhan tidak terbatas, jauh lebih besar dari segala dosa-dosa kita. Semakin banyak kita menyadari kerahimannya, semakin kita berusaha untuk menjauhi segala dosa sebagai ungkapan syukur dan cinta kita. Kita diingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati bukan masalah fisik atau materi, melainkan rohani. Sumber kebahagiaan yang sejati itu berasal dari Tuhan. Dunia mungkin menawarkan banyak kebahagiaan, namun semuanya itu sifatnya hanya sementara dan terbatas. Menjadi orang yang berbahagia perlu mawas diri dan selalu mengevaluasi diri. Apa atau siapa yang kita kejar dalam hidup ini? Untuk itu, marilah kita mengejar hal-hal rohani lebih dari hal-hal jasmani atau materi. Dan untuk itu, marilah kita semakin rendah hati dengan merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Amin. Marilah kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur atas berkat-Mu, atas firman-Mu hari ini. Ajarilah kami dikala kami mengalami tantangan dalam perjuangan melawan arus zaman ini, agar kami bisa semakin percaya diri, semakin mengikuti ajaran dan kebenaran firman-Mu. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.